Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah minyak, lemak, dan emulsi. Kali ini kita akan membahas tentang materi minyak dan lemak yang bersumber dari kelapa. Dengan saya sendiri, Safwan Amrullah, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Pertama kita akan bahas tentang kelapa. Kelapa sendiri dengan nama latinnya adalah Cocos nucifera, dengan produk utama yang dihasilkan itu buah kelapa, kopra, dan minyak kelapa. Untuk bagian kelapa sendiri terdiri keseluruhan buah itu terdiri dari 59% biji, kemudian 41 mesokarp. Mesokarp itu bagian dalam ya, kemudian ada keseluruhan biji terdiri dari 51% air, 39% minyak, 66% protein, dan 3% abu. Sedangkan daging endosperm itu memiliki 46% air, kemudian 54% kopra, dan kopra sendiri itu terdiri dari 67% minyak, 70% energi ekstrak, 5% protein, 2% abu, serta 4% serat. Nanti kita akan lihat apa itu endosperm dan lain sebagainya. Nah ini dia bagian-bagian dari kelapa, terutama bagian buah. Itu yang pertama di bagian luar itu disebut dengan exocarp. Sebentar. Nah ini exocarp atau kulit luar itu terdiri dari bagian yang sedikit keras gitu, biasanya warnanya hijau atau kuning. Itu tergantung jenisnya. Kemudian di bagian dalam itu terdiri dari serabut. Nah ini sebagian besar itu merupakan fiber atau disebut biasa dengan sabut atau mesokarp, bagian mesokarp. Kemudian di bagian dalamnya itu dilapisi oleh tempurung yang keras. Ini memiliki karbon yang sangat keras sehingga biasa digunakan sebagai bahan bakar atau briket sekarang yang banyak diketahui. Kemudian bagian dalam itu tentu saja daging buah disebut dengan flesh gitu ya. Daging buah ini yang mengandung banyak lemak dan minyak nanti yang akan diekstrak menjadi minyak seperti itu. Dan tentu saja bagian dalam itu terdiri dari air seperti itu. Selanjutnya di sini ada tata nama biologi atau binomial nomenklatur yang ada di kelapa. Yang pertama kingdom itu plantae tentu saja, subkingdom atau Trachebionta, divisi itu adalah Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, subkelas Arcadia, order Arecles, family Arecae, genus Cocos L, dan spesies Cocos nucifera L seperti itu. Untuk tanaman kelapanya sendiri banyak dijumpai di daerah tropis seperti Filipina, India, Indonesia, Sri Lanka, dan Malaysia. Memang ini adalah tempat-tempat yang memang wajar biasa bisa ditanami ya, karena memang kelapa ini sebenarnya asalnya dari Amerika Selatan gitu seperti itu. Kemudian 90% lahan di Indonesia itu untuk kelapa ini merupakan perkebunan rakyat jadi tidak resmi. Selanjutnya ada luas 1 hektar itu bisa ditanami 1.200 sampai 7.500 kilogram gitu untuk produksi buahnya sendiri. Kemudian kelapa produksi penuh produksi penuh itu menghasilkan 12 sampai 16 tandan per tahun, di mana masing-masing tandan memiliki 8 sampai 10 buah atau dihasilkan 60 sampai 100 buah per pohonnya. Untuk bagian utama dari kelapa sendiri itu yang diambil adalah buahnya sendiri, kemudian bagian kelapa sendiri, bagian buah itu terdiri dari sabut 35%, tempurung 12%, daging buah 20%, dan air itu adalah 25%. Nah ini peta persebaran produksi kelapa itu tahun 2010, ini kita ambil 2010. Kalau dilihat dari produksinya, ini warna produksinya yang paling tinggi itu ada di Riau, kemudian Jawa sebagian besar, ada di Sulawesi Utara, kemudian ada Maluku Utara, kemudian untuk luas lahan Indonesia itu untuk tanaman kelapa itu sendiri adalah 3,8 juta hektar dengan menghasilkan 3,3 juta ton sendiri seperti itu. Untuk potensi industri kelapa itu pohon kelapa memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Ini potensinya dalam bentuk buahnya dan pohonnya sendiri. Ada akar, batang, daun, dan buah, di mana dalam dalam pohon kelapa itu ada air, daging, sabut, dan tempurung. Airnya sendiri itu dapat digunakan untuk menghasilkan nata de coco atau juga minuman kesehatan, sirup, sampai kecap. Selanjutnya ada daging itu bisa menghasilkan produk berupa kopra putih, minyak kelapa, biodiesel atau
bahan bakar dari bahan bakar, kemudian santan dan kelapa segar. Sabutnya sendiri bisa digunakan untuk membuat karpet, keset, ya, geotekstil, jok kendaraan, mebel, pengganti pelet kayu dan plastik, matras, tali, media tanam, dan dashboard. Jadi, saat ini itu ada yang ada produk yang disebut dengan Coco Fiber. Jadi, biasa digunakan di jok-jok, mobil mewah sekarang itu. Jadi kalau kalau di Volkswagen di Jerman itu sekarang biasa menggunakan sabut kelapa sebagai pengganti, fiber yang dibuat sendiri ya, atau fiber sintetis gitu. Jadi biasa menggunakan coco fiber gitu. Sedangkan tempurung itu sekarang banyak digunakan untuk karbon aktif, arang sendiri, jadi buat arang, kemudian kerajinan dan absorben. Nah, ini yang sekarang saya lagi kerjakan, absorben itu tuh, absorben itu penjerap ya, penjerap, bahan-bahan, kimia berbahaya misalkan gitu. Nah, itu bisa menggunakan tempurungnya gitu. Ini ada teknologi pengolahan minyak kelapa, ada 4 di sini yang paling umum digunakan. Pertama, metode rendering. Itu langkahnya adalah daging buah tersebut, dilakukan pemarutan, selanjutnya air ditambahkan, lalu di pemerasan, dan selanjutnya dipisahkan, santan kelapanya, kemudian digoreng atau sentrifugasi ya, sehingga menghasilkan minyak goreng dan blondo. Blondo ini, tai lala ya kalau tempat saya gitu. Yang kedua itu adalah metode, kempak atau press. Ini dilakukan dengan cara pencacahan kopra, kemudian pemanasan, lalu dipres seperti itu dengan menghasilkan minyak plus ampas. Ampasnya sendiri digiling, kemudian dilakukan pemanasan, lalu dipres kembali dan, menghasilkan minyak seperti itu. Selanjutnya ada metode ekstraksi pelarut, itu dilakukan dengan proses pencacahan kopra, kemudian penyimpanan di ruang ekstraksi, pelarutan, di ruang penguapan, ditambahkan pelarut gitu ya, kemudian dilakukan ekstraksi selama 3 jam, selanjutnya menghasilkan minyak. Yang terakhir adalah metode enzimatis, ini biasanya menggunakan, mikroba, di mana daging buah itu, dibuat dalam bentuk santan, kemudian ditambahkan enzim protease namanya, sehingga menghasilkan pemisahan minyak dan air, hasil minyak dan air. Nah, enzim protease ini akan melakukan proses, fermentasi ya atau enzimatis pada santan atau daging buah sehingga menghasilkan minyak seperti itu. Ini pengolahan minyak kelapa secara, umum ya. Pertama di sini ada daging buah dilakukan pemarutan atau crusher, kemudian, dihasilkan santan dengan bantuan air, ekstraksi air. Kemudian santan kelapa dilakukan pemisahan atau settler tank, nanti akan menghasilkan skim atau sisa dan menghasilkan krim. Nah, krim ini dilakukan pemanasan atau cooking pan dan akan menghasilkan blondo, dan minyak kelapa sendiri gitu. Nah, blondo ini akan dilakukan pengepresan kembali sehingga akan menghasilkan minyak kelapa gitu. Minyak kelapa ini, juga tidak, lupa untuk disaring atau filter press. Selanjutnya, dideoderasi dan lakukan filtrasi kembali dan menghasilkan minyak atau, collecting tank. Penyaringan ini tujuan untuk mengurangi trigliserida dan fatty acid seperti itu, biar lebih aman. Untuk neraca masa pengolahan kelapa sendiri itu ada buah kelapa itu akan menghasilkan air kelapa 25%, daging kelapa 28%, tempurung 12% dan sabutnya 35%. Daging kelapa sendiri itu akan menghasilkan minyak itu 8,4% dan ampas 99,6% seperti itu. Komposisi gizi daging buah kelapa seperti ini bisa dilihat. Di sini ada kalori, protein, lemak, dan lain sebagainya. Lemaknya untuk yang muda 0,9, setengah tua itu ada 13, dan tua itu 34,7, tinggi banget. Yang paling banyak memang di sini adalah air dan bagian yang, dapat dimakan gitu ya atau tapi yang air banyak sekali 3,3% untuk yang muda, setengah tua itu ada 70% dan 46,9% untuk, kelapa tua. Kalorinya tinggi juga, 68 untuk muda, 180 untuk setengah tua dan tuanya 359% gitu, seperti itu. Sifat fisik kimia kelapa seperti ini, ada kandungan air dan kotorannya. Untuk kerut itu 1, eee kokin itu 0,1, kemudian yang sudah di, RBD atau yang sudah diolah itu 0,03 gitu.
Kadar asam lemak, bebasnya atau, free fatty acid-nya untuk crude atau yang belum diolah itu ada 3, ada 3 ini ya, ada 3%, kemudian ada kokin 0,07, sedangkan, yang sudah diolah 0,04. Eee, se Bilangan iodid sendiri ya atau bilangan iodidnya untuk yang crude tidak ada, untuk cocin itu ada 7 sampai 12 dan RBD, eee 7 sampai 12 seperti itu, bisa dilihat sendiri ya. Untuk komposisi asam lemak untuk minyak kelapa itu asam lemak jenuh, di sini ada asam lemak jenuhnya ada asam kaproat itu, 0,4 sampai 0,6%, kemudian asam kaprilat, di sini nah yang paling besar adalah asam laurat itu 45,9 sampai 50,3% seperti itu. Untuk asam lemak tidak jenuhnya di sini ada asam oleat dan asam linoleat. Untuk asam oleatnya sendiri ada 5,4 sampai 7,4%, sedangkan asam linoleatnya ada 1,3 sampai 2,1%. Ini sumbernya dari HUI 19 tahun 1996. Nah, ini pohon industri kelapa bisa dilihat, jadi, di situ ada dari kelapa sendiri nanti akan diturunkan menjadi beberapa, apa namanya, beberapa produk turunan seperti itu. Di sini ada yang paling, virgin oil itu mahal, shake milk, kemudian ada santan pasteurisasi, ada santan pasta, tepung santan dan sebagainya. Kemudian di sini ada tempurung itu digunakan untuk karbon aktif, kemudian ada juga bisa media tanam atau media tumbuh gitu, itu bagus sekali sekarang. Bisa digunakan itu, kenapa digunakan untuk media tumbuh, karena dia bisa menyimpan air sangat, banyak ya, seperti itu. Selanjutnya produk oleokimia dari minyak kelapa untuk leukemia atau, kokonit, apa namanya, kokonit oleokimia gitu ya. Di sini hasilnya nanti ada derivat chemical atau dan amina, kemudian ada paleogenesis aceleric, kemudian ada, bisa digunakan untuk buat, sup juga ya atau apa namanya, sabun gitu. Nah, kemudian ada metal soap, fatty acid, alkohol dan lain sebagainya. Kemudian dia juga bisa menghasilkan alkyl resin, gliserida dan lain sebagainya. Nah, itu bisa digunakan untuk bahan-bahan kimia ya, untuk praktikum seperti itu. Untuk standar mutu minyak kelapa sendiri kita ambil dari SNI 0,7, 3741 strip 2002. Itu di sini sudah jelas ada banyak ya, ada bau rasanya sudah ada normal, kemudian bilangan asamnya dan lain sebagainya gitu bisa dilihat. Ada di sini juga diatur tentang logam, ada timbal, timah, raksa, tembaga, segala gitu ya. Pencemaran arsen, minyak pelikan, sudah ada aturannya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menjual atau memproduksi minyak kelapa, inilah SNI-nya gitu. Teman-teman harus mengikuti SNI tersebut sehingga bisa dipasarkan dan bisa dijual seperti itu. Bagaimana kalau tidak memenuhi, otomatis itu tidak akan mendapatkan, sertifikat dari, BP POM seperti itu. Baik, terima kasih, sekiranya nanti ada pertanyaan silakan di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.